Muslim Salaf. ومباركا علينا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tak lupa yang pertama kali marilah kita senantiasa dan berusaha menjadi hamba-hamba yang syakirin, hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Tapi tatkala seorang hamba itu mengingkari kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu Allah senantiasa menghasung kita, mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba yang syakirin. Dalam ayatnya Allah menyebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang sangat besar setelah seorang hamba diberi hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah kenikmatan tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan salihat. Diberi kemudahan oleh Allah
untuk mendekatkan diri dengan amalan-amalan salihat, maka sesungguhnya amalan-amalan salihat ini akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan salihat akan menyelamatkan seorang hamba dari kebinasaan. Orang yang melakukan amalan salihat kembalinya kepada diri orang itu sendiri. Inilah orang yang melakukan al-a'malus salihat, orang yang melakukan amalan-amalan salihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala turun firman Allah tabaraka wa taala kepada nabinya yang mulia, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu dan kerabatmu, perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa sambil mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, ishtarau anfusakum, inilah ughni ankum minallahi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Kata Nabi, sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk menyelamatkan diri dari azab Allah yang pertama adalah bitauhidihi, dengan memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini tauhid. Kemudian yang kedua, wa bita'ati wa a'mali salihat, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan melakukan amalan-amalan salihat. Inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan salihat juga akan menyelamatkan seorang dari kebinasaan, akan menyelamatkan seorang hamba dari kebinasaan. Inilah amalan-amalan salihat. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar tentang keadaan manusia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia mereka benar-benar dalam keadaan merugi, dalam keadaan halak, kata para ulama. Illa ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan mereka melakukan amalan-amalan salihat, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ini yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat, terlebih di hari-hari yang mulia ini. 10 pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia, yang amalan-amalan salihat ahabbu ilallah,
sangat dicintai oleh Allah. Amalan-amalan salihatu dha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan salihat di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka segera gunakan kesempatan tersebut, jangan menunda. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan salihat. Sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau memberikan nasihat kepada kita, idza amsayta fala tangtadirus sabah. Kalau kamu berada di sore hari, pada sore hari diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal salihat, untuk melakukan amalan-amalan salihat, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fala tangtadirus sabah, janganlah engkau menunggu pagi hari. Sore diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal salihat, segera gunakan. Jangan menunggu pagi hari. Begitu juga tatkala kita di pagi hari diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segeralah kalian beramal, jangan menunggu sore hari. Artinya segera gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan salihat inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang melakukan amalan-amalan salihat adalah fali nafsi, kembalinya kepada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amalan-amalan makhluknya. Bahkan amalan yang sangat besar pun Allah tidak membutuhkan dari makhluknya. Tapi adalah hamba yang butuh kepada amalan itu sendiri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan amalan salihah, fali nafsi, kembalinya kepada diri orang itu sendiri. Allah tidak butuh kepada amalan-amalan kita. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara amalan salihat yang sangat besar disebutkan oleh para ulama ialah at-tauhid. Inilah amalan yang sangat besar, adalah at-tauhid. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, fa inna ilma tauhid asyraful ulum. Sesungguhnya ilmu tentang tauhid ini merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi. Itu adalah ilmu tauhid. Seorang hamba sebelum mempelajari urusan-urusan yang lainnya, maka yang wajib untuk dipelajari pertama kali adalah at-tauhid. Dan itulah yang dicontohkan dan didakwahkan oleh al-anbiya wa rusul, oleh para nabi dan para rasul. Dakwah mereka pertama kali disampaikan kepada umat adalah tentang urusan tauhid.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap generasi seorang rasul, seorang utusan. Apa tugas mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Kemudian kata beliau, wa ajalluha qadra. Tauhid adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya, adalah ilmu tauhid. Wa aujabuha matlaba, ilmu yang paling wajib untuk dikaji dan dipelajari. Inilah ilmu tauhid. Nabi SAW tatkala mengutus sahabatnya yang mulia bernama Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Siapakah Muadz ibn Jabal ini? Seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW, yang Nabi mengatakan kepada Muadz, wallahi ya Muadz, inni la uhibbuk. Wallahi demi Allah wahai Muadz, aku ini benar-benar mencintaimu. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk menyeru umat manusia, mengajak mereka kepada Islam. Apa wasiatnya Nabi kepada Muadz? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, kepada penduduk Yaman, adalah at-tauhid. Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada Muadz radhiyallahu taala anhu, di dalam berdakwah engkau pertama kali dakwahkan, ajarkan kepada mereka tauhid. Yang mau dihadapi oleh Muadz radhiyallahu taala anhu adalah min ahlil kitab, al-yahud wa nasara. Ini yang akan dihadapi. Ahlul kitab, sekelompok kaum yang mereka mempelajari kitab Taurat, mempelajari kitab Injil. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang mempelajari ilmu, akan tetapi biduni amalin, tanpa diamalkan. Ya. Ini al-Yahud, mempelajari ilmu, mempelajari kitab Taurat, tapi tidak diamalkan. Sehingga isi Taurat yang lam tuwafik hawahu, isi Taurat yang tidak mencocoki hawa nafsunya, mereka tinggalkan atau mereka rubah. Ini perbuatan orang-orang al-Yahud. Sehingga kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah jalan yang lurus. Apa itu yang dimaksud jalan yang lurus? Yang senantiasa kita minta tatkala kita sedang menghadap Allah dalam ibadah salatnya. Kita senantiasa berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Kata para ulama, al-ilmu wal amal. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Jangan seperti orang-orang al-Yahud yang mereka memiliki ilmu
tapi tidak mengamalkannya. Jangan pula seperti An-Nasara yang bersemangat beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, ajak mereka untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari? Kata beliau ni annahu al-ilmu billahi ta'ala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi wa sifatihi, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa huquqihi ala ibadihi. Tauhid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hak-hak Allah kepada hambanya. Masih dalam hadisnya Mu'adz ibn Jabal, pernah suatu ketika kata Mu'adz, kuntu radhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal himar. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan himar, keledai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya? Kata Mu'adz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya an ya'buduhu, supaya mereka hamba-hamba tersebut beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Inilah haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, supaya hamba tersebut benar-benar memurnikan ibadah lillah, ibadah hanya kepada Allah. Setelah itu menjauhi syirkiyat, berbagai macam bentuk kesyirikan. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah yang didakwahkan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya, ya qaumi, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, tuflihu, kalian itu akan beruntung. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna di atas tadi, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dijauhi, maka orang tersebut akan beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wali annahu miftahu tariqi ilallah, tauhid adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah merupakan asasus syara'i. Tauhid ini adalah merupakan pondasi syariat Islam ini. Jadi pondasi syariat Islam
adalah at-tauhid. Sehingga inilah kewajiban yang harus benar-benar dipelajari pertama kali oleh seorang mukmin sebelum mempelajari syariat-syariat yang lainnya. Maka pondasinya harus dipelajari dan difahami terlebih dahulu. Oleh karena itu kata beliau, walidzalik ajma'atir rusuli atau ajma'atir rusulu ala da'wati ilaih. Oleh karena itu seluruh para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir seluruhnya adalah mengajak umat manusia kepada tauhid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul. Apa tugas para rasul tersebut? Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali aku. Maka sembahlah oleh kalian aku. Inilah tauhid. Barakallahu fikum. Yang merupakan dakwatu para rasul. Wala makana hadza sya'nu tauhid. Kata beliau, tatkala seperti inilah kedudukan tauhid, memiliki manzilah yang azimah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kana li zaman ala kulli muslimin an ya'tani bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqada. Oleh karena itu diharuskan bagi setiap muslim untuk ya'tani bihi, untuk benar-benar perhatian dengan tauhid. Wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar perhatian dengan tauhid. Dari sisi ta'alluman, dari sisi mempelajarinya, memiliki keseriusan, memiliki kesungguh-sungguhan. Juga dari sisi wa ta'lima, dari sisi mengajarkan. Wa tadabburan wa i'tiqada, dari sisi tadabbur, perhatian, memperhatikan, dan juga dari sisi i'tiqad, keyakinan. Kenapa demikian? Liyabniya dinahu ala asasi salim. Kenapa seorang muslim sangat ditekankan untuk mempelajari tauhid? Dikarenakan supaya seorang muslim membangun agamanya benar-benar di atas pondasi yang salim, di atas pondasi yang selamat, di atas pondasi yang rusak. Karena kesyirikan apabila masuk pada suatu ibadah maka akan merusak dan akan menghapus kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, yaitu manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan salihat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memiliki perhatian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari mengajarkan tauhid? Yang pertama,
supaya seorang muslim membangun agamanya di atas pondasi yang selamat. Yang kedua, barakallahu fikum, watma'anan, supaya seorang muslim mendapatkan ketenangan. Karena tauhid ini akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan keamanan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-82. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Artinya tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Apa yang akan didapatkan? Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan rasa aman, rasa tenang saat di dunia, rasa tenang di akhirat karena diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadun, ditambah lagi kata Allah, bahkan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang lurus. Ini orang yang berada di atas tauhid, orang yang berjalan di atas asas pondasi yang salim, pondasi yang selamat, menjadikan seorang itu barakallahu fikum diberi rasa tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa tenang kepada ahlu tauhid yang mereka istiqamah di atas tauhid sampai datang kepadanya al-maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat surat Fussilat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu mereka orang yang mentauhidkan Allah, berjalan di atas tauhid, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas tauhid. Mereka bersabar dan terus istiqomah di atas agama Allah, di atas tauhid. Apa yang akan didapatkan oleh mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikatnya Allah, yaitu malaikatur rahmah. Kapan turunnya? Inda sakaratil maut, tatkala detik-detik menghadapi al-maut, detik-detik menghadapi kematian. Para malaikat tersebut mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, memberikan busyrah, kabar gembira, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Karena dihadapkan dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Takut karena menghadapi al-maut, berarti akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang, kehidupan di alam barzakh yang membutuhkan bekal yang begitu banyak. Dan juga akan merasakan rasa sedih. Kenapa bersedih barakallahu fikum? Karena orang tersebut berpisah dengan sesuatu yang dia cintai, akan berpisah dengan keluarganya,
akan berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anak-anaknya, bahkan akan berpisah dengan hartanya yang telah dikumpulkan. Sehingga para malaikat tersebut pun memberikan nasihat, memberikan busyrah, kabar gembira. Para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Berbahagialah kalian bil jannah, dengan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlu tauhid, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, kenapa seorang muslim itu wajib untuk memiliki perhatian dengan tauhid? Karena tauhid yas'udu bi thamaratihi wa nataijihi. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan tatkala seorang itu benar-benar berpegang teguh dengan tauhid. Kebahagiaan yang paling besar adalah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam al-jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata Nabi, barang siapa yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, artinya orang tersebut bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia juga bersaksi wa ana Isa Abdullahi wa rasuluhu. Inilah dua sifat yang dimiliki oleh Nabi kita dan nabi-nabi yang lainnya. Abduhu wa rasuluhu, yang kata para ulama abduhu, ya, abduhu artinya hamba Allah, memiliki artian la yu'bad, tidak boleh disembah. Nabi itu tidak boleh disembah karena Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga la yukadzab, tidak boleh didustakan. Sehingga orang yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ilah min dunillah, sesembahan selain Allah, berdoa, beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah melampaui batas, ya, telah berbuat ghulu. Yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian. Artinya melampaui batas, melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu juga orang tersebut meyakini Isa adalah Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min, kalimat yang dilemparkan kepada Maryam dan juga ruh dari Allah. Inilah Isa, Abdullah, bukan ibnullah, bukan juga ilah, bukan juga sembahan, tapi adalah Abdullah. Setelah itu barakallahu fikum, dia meyakini al-jannata haqqun wa nar haqq. Dia meyakini surga itu benar apa adanya, neraka juga benar apa adanya.
maka kata Nabi, adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Orang yang menjalankan perkara-perkara di atas tadi, ala makana minal amal, walaupun amalannya masih sedikit, ya. Walaupun amalannya masih sedikit, akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Bagi siapa? Mereka orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tauhid akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang benar-benar berpegang teguh dengan tauhid. Begitu juga ahlu tauhid akan berbahagia. Kenapa? Karena ahlu tauhid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu rahimahullah. Qala ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, seandainya engkau mendatangi aku, berjumpa dengan aku, yaitu di hari kiamat, dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, bertemu dengan Allah, dosanya sangat banyak, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi hamba tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita semua ahlu tauhid, ahlul jannah, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam dosa dan kesalahannya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.